Shalom. Masih kurang semangat. Firman bilang bersemangatlah. Shalom. Baik, keluarga yang diberkati Allah, di minggu Advent yang pertama ini kita akan dikuatkan dengan sabda kebenaran firman Tuhan dari kitab Sefanya. Ini bicara tentang bersemangat. Bapak Mama serta saudara-saudara yang diberkati, bicara tentang bersemangat ini, ada satu hal yang iblis paling senang sekali. Iblis paling senang bikin supaya umat Kristen itu hancur-hancuran, umat Kristen itu tercerai-berai, umat Kristen itu tidak berpikir tentang Kristus lagi. Dia hanya mau lakukan satu, bunuh umat Kristen punya semangat, bunuh semangat kita. Yang iblis ingin lakukan adalah membunuh semangat kita. Mari kita lihat kata bersemangatlah. Di situ itu seruan Sefanya disampaikan kepada umat pada saat itu bahwa bersemangat. Ada orang dalam ketemu kehidupan ini, ada orang yang dari cara hidupnya saja kita tahu dia itu beriman atau tidak. Jalan loyo, macam tidak nikmati hidup ini. Tuhan kasih hidup ini untuk kita bersemangat. Jadi kalau kita tidak semangat untuk jalani hidup ini, ada bahasa yang biasa dong pakai main-main itu, mendingan mati daripada hidup par bodoh saja. Begitu. Bapak Mama serta saudara-saudara yang diberkati, kita bicara tentang semangat. Ada banyak kepala keluarga, suami-suami yang mungkin sudah lihat istrinya supaya malas, tidak lagi bersemangat lihat tipu istri. Ada istri-istri juga yang lihat tipu suami itu setelah semangat. Padahal kalau waktu pacaran ya maceko itu warna sama dengan apa? Ini sekali. Atau mungkin warna sama dengan jambu. Tapi pas sudah melahirkan 2-3 anak, semacam dempala, asam. Sutra semangat. Tapi kalau lihat orang lain pu istri itu, ini situasi-situasi itu. Yang ada semangat kita itu, yang ada dalam kehidupan kita itu semangat untuk bikin persoalan. Ini yang aneh gitu. Kita ganti semangat kita dengan semangat yang bikin persoalan. Bapak Mama serta saudara-saudara yang diberkati, ada banyak anak-anak muda yang hari ini lihat pelayanan saja itu malas. Sutra semangat lagi lihat pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sebenarnya lihat pelayanan lagi semalas. Sutra semangat lihat pelayanan. Bapak Mama serta saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa kita harus percaya bahwa semangat adalah awal dari iman orang Kristen. Semangat adalah awal dari iman. Mau tahu? Ada banyak cerita di dalam Alkitab ini yang bicara tentang semangat. Janda yang pendarahan 12 tahun. Iblis boleh kasih mati dia punya tubuh dengan pendarahan, dengan penyakit. Iblis boleh hancurkan dia punya keluarga. Iblis boleh hancurkan, tapi dia tidak pernah berhenti untuk bersemangat. Jadi semangat adalah awal dari iman Kristen, dan semangat adalah awal dari perubahan mujizat. Semangat adalah awal dari pemberian mujizat dari Tuhan. Kau mau sakit model bagaimana, kau mau jatuh model bagaimana, tapi kalau semangatmu sudah habis, tidak akan pernah ada mujizat. Kalau kita tidak punya semangat hidup lagi. Begitu. Bapak Mama serta saudara-saudara, wanita yang 12 tahun pendarahan, dia tidak pernah matikan dia punya semangat untuk sembuh. Asal ku jamah jubah Yesus saja saya sembuh. Yesus bilang sembuh. Sembuh. Ada banyak orang yang untuk melangkah merubah depu hidup saja tidak mampu karena kehilangan semangat. Jadi bagian firman ini menyatakan kepada kita untuk mari Bapak Mama serta saudara-saudara kita semangat. Semangat untuk mengakhiri tahun ini. Kalau kita semangat dari awal, maka bersemangatlah terus. Kita mau bicara tentang apa lagi? Banyak. Daniel. Kitab Daniel menceritakan itu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, itu yang mau dibunuh apanya?
Yang mau dibunuh itu semangatnya. Semangat untuk menyembah Tuhan. Tuh bicara tentang siapa? Esther dan Mordekai. Waktu Mordekai dan orang-orang Kristen di hadapan raja mau dihancurkan, mau digantung, dia yang mau dibunuh itu semangat mereka untuk menyembah Tuhan. Mordekai bilang, Esther kau tidak bantu saya, tidak apa-apa, tapi bagi saya itu Tuhan ada. Akhirnya Esther dengan iman Mordekai semangat, langsung bilang bahwa mari kita sebarkan doa puasa. Bahwa Tuhan masih luar biasa dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan hidup. Ada lagi banyak hal. Bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang mau dibunuh oleh iblis. Iblis mau bunuh, mereka punya semangat. Lemparkan ke dalam api. Tapi sampai di dalam api itu juga ternyata bakar. Itu firman yang bilang, bukan saya. Yusuf dituduh memperkosa istri Potifar. Yang mau dibunuh apanya? Semangat. Semangat untuk terus memuji Tuhan. Semangat untuk terus menyembah Tuhan. Semangat untuk datang terus dalam keadaan apapun. Tuhan, kau mau tolong saya? Kah tidak kah? Kau mau jawab sapu doa? Kah tidak kah? Saya tetap sembah kamu. Itu baru iman. Jangan bermain. Beriman itu yang begitu. Mau sapu doa terjawab kah? Mau pergumulan terjawab kah? Saya tahu bahwa hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu karena Tuhan. Maka saya harus tetap menyembah Tuhan. Kita sembahyang juga terhadap apa-apa mau. Iya. Kita berdoa sudah 5 tahun ini tidak ada keturunan. Jadi malas. Kau sendiri yang bunuh kau semangat untuk Tuhan berikan mujizat. Ketorang sudah sampai dengan tahap ini, Tuhan tetap kasih susah ketorang, sakit lah segala macam. Jangan. Itu iblis ada hancurkan kita semangat. Jangan. Bapak, mama serta saudara-saudara yang diberkati, bersemangatlah. Bersemangatlah dan berkumpullah. Itu bagian yang kemudian disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak pendeta, saya begini sudah. Saya mau bikin bagaimana lagi? Ya, istri dan anak-anak saya sudah terima saya dengan begini. Jadi apa yang mau terjadi ya terjadilah begitu. So, tidak ada semangat perubahan lagi. Semangat untuk merubah hidup itu tidak ada lagi. Semangat untuk bawa kehidupan ini jauh lebih baik mengenal Tuhan itu tidak ada lagi. Saya sakit-sakit begini jadi biar sudah saya begini sudah Bapak Pendeta. Saya bilang istri goblok, tolol, nau-nau, otak mati dan lain sebagainya. Jangan terima saja, tidak jadi masalah toh Bapak Pendeta. Saya bilang sapu anak-anak nau-nau dan lain sebagainya juga tidak apa-apa toh Bapak Pendeta. Itu iblis ada pakai bapak, iblis ada pakai mama. Untuk hancurkan semua orang punya semangat di dalam keluarga itu. Ketika semangat kita sudah dihancurkan oleh iblis, maka kita sudah bisa lihat lagi mujizat Tuhan. Terus tidak bisa lihat lagi kemahakuasaan Tuhan. Kita sudah tidak bisa hitung lagi berkat-berkat dari Tuhan. Kita sudah tidak tahu lagi mana yang ciptaan Tuhan, mana yang bukan. Semangat awal dari mujizat, semangat awal dari hikmat. Jadi kalau orang Kristen sudah tidak semangat, maka sebenarnya dia tidak harus jadi Kristen. Bapak, mama, serta saudara-saudara, bagian yang disampaikan firman Tuhan di ayat kedua itu, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Semangatlah untuk cari Tuhan. Tanya di sebelah-sebelah kiri kanan, Bapak harus bertobat kan? Jadi bagian dari semangat ini adalah bagian yang harus kita komitmen. Jadi kalau hari ini orang berpikir bahwa bertobat itu dari hal-hal yang jahat saja. Tapi firman Tuhan di sini bilang bahwa bersemangat. Jadi kalau ada orang yang belum semangat untuk melayani Tuhan, orang yang
belum semangat untuk mencari Tuhan, belum semangat dan sadar untuk tahu bahwa Tuhan ada, bertobat. Masa kita orang tahu kita orang tua ada tapi tidak pernah datang cari dia? Itu Amsal bilang orang paling bodoh sekali. Bukan persoalan tahu baca, tahu tulis, tahu segala macam semua bahasa di dunia ini. Tapi Amsal bilang begini, orang yang bodoh adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Orang yang menghina hikmat dan didikan adalah orang yang paling bodoh di dunia. Yaitu sudah tahu Tuhan ada tapi tidak pernah datang cari dia. Sudah tahu Tuhan ada tapi mau menjalani persoalan-persoalan hidup itu sendiri. Tidak mau pikas tahu Tuhan. Tidak mau datang puasa, berdoa, tidak mau. Bapak mama serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang diberkati, jika kita punya semangat maka kita punya iman. Jika kita punya semangat maka kita punya mujizat. Kita bisa lihat tadi ada banyak cerita Alkitab yang menggambarkan tentang semangat. Jika kita punya semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, maka Kristus akan mengasihi kita dan kita pun akan mengasihi Kristus. Jangan mengatakan atau jangan bilang bahwa Anda mengasihi Kristus, tetapi Anda tidak pernah punya semangat. Saya mau katakan bahwa stop tipu-tipu Tuhan. Stop tipu-tipu. Siapapun yang mau menjadi anak Tuhan, dia harus punya semangat. Karena semangat itu awal untuk kita ketemu dengan mujizat. Terpercaya. Kalau kita lihat dari kisah Alkitab tidak percaya lagi, maka tidak tahu kita mau lihat dari kisah yang mana lagi. Kasih contoh dari sisi kesehatan juga. Orang yang sakit sampai, tapi kalau dia tidak punya semangat, pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi kalau masih ada semangat, masih ada iman, pasti dia akan keluar dari kesembuhan. Oleh sebab itu, dokter, suster dan lain sebagainya itu ditekankan untuk tidak membunuh pasien punya semangat. Dalam keadaan apapun, dok pasti akan memberikan semangat. Bapak, mama, mari berdoa terus. Di depan pasien itu pasti doa akan sampaikan seperti itu. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, semangat adalah salah satu cara untuk membuat kita lihat Kristus itu dengan cara yang berbeda. Jadi siapapun yang mau menjadi anak Tuhan, dia harus punya semangat untuk berubah. Dia punya semangat untuk bertobat. Sedangkan siapa yang tidak mau berubah, dialah iblis atau setan yang sebenarnya. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan memberi kita semangat untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bersemangatlah dan berkumpullah sebelum datang ke atas kita itu murka Tuhan. Karena ketika murka Tuhan itu ada, maka segala penghuni dunia ini pun diizinkan untuk hancurkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.